Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi dalam rangka mengadakan kegiatan jurnal reading ya. Refleksi kasus tuh. Refleksi kasus. Mohon maaf ya, refleksi kasus ya. Nanti ada 3 yang tampil ya, yaitu Dek Muna, Dek Kansa, sama Dek Ulia ya. Dimulai dari Dek Muna ya. Monggo silahkan Dek. Izin memelangi dokter semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Soleh atas waktunya berkenan untuk hadir dan teman-teman semua. Izin untuk pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan refleksi kasus saya dengan judul Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Untuk pertama ini untuk identitas pasien sendiri bernama Nyonya LZ dengan jenis kelamin perempuan, usia 64 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, alamat di Melaten, untuk nomor CM 085 sekian 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 dengan tanggal periksa Rabu 28 Mei 2025. Untuk riwayat penyakit sekarang, jadi untuk keluhan utamanya, beliau mengeluhkan nyeri pada pergelangan tangan. Onsetnya sebenarnya kronik karena timbul pertama sejak 3 tahun yang lalu. Lokasinya pada pergelangan tangan kanan. Untuk faktor memperingannya tidak ada. Faktor memperberatnya adalah saat beliau beraktivitas. Keluhan lain tidak ditemukan. Selanjutnya untuk riwayat penyakit sekarang kronologinya, jadi pasien datang ke Polisaraf RST Sujono Magelang pada tanggal 28 Mei 2025 dengan keluhan riwayat nyeri pergelangan tangan. Nyeri dirasakan muncul sejak 2 hari yang lalu pada pergelangan tangan kanan. Nyeri muncul akibat pasien terlalu banyak aktivitas atau kelelahan dan disertai rasa lemah pada tangan kanan. Pasien mengeluhkan skala nyeri 9/10 sehingga pasien membutuhkan bantuan saat beraktivitas ketika nyeri mulai muncul. Ini untuk riwayat penyakit dahulu. Jadi untuk pasien sendiri pernah mengeluhkan keluhan serupa yaitu pada tahun 2022 di mana beliau pertama kali merasakan muncul keluhan pada pergelangan tangan kanan. Untuk pasien sendiri memiliki riwayat hipertensi, tidak ada diabetes mellitus, asam urat juga tidak ada, namun kolesterol didapatkan tinggi dan tidak terdapat riwayat alergi baik makanan maupun obat. Untuk sosial ekonomi, pasien tinggal bersama suami dan merupakan anggota BPJS Mandiri. Selanjutnya untuk keluarga tidak didapatkan keluhan serupa maupun hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk riwayat penyakit dahulu, jadi pasien memiliki riwayat nyeri pergelangan tangan yang pertama kali muncul pada tahun 2022. Nyeri dapat muncul 1-2 kali per bulan ketika pasien sedang banyak aktivitas. Pasien tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dari luar sebelumnya. Untuk status generalis, keadaan umum pasien sangat baik, sadar penuh, kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 184/83 mmHg dengan denyut nadi 87 kali per menit, suhu 36,6 dan RR-nya 20 kali per menit. Untuk status psikisnya, cara berpikirnya logis, tingkah laku juga normatif, ingatannya juga baik. Untuk pemeriksaan fisik dari head to toe, dari kepala hingga ekstremitas tidak dilakukan. Untuk pemeriksaan nervus cranialis pada 12 nervus tidak dilakukan. Untuk status neurologis, di mana ini untuk anggota gerak atas, untuk gerakan masih bebas. Untuk kekuatan, ada penurunan kekuatan pada tangan. Jadi untuk yang kanan 554, namun yang kiri masih baik 555. Untuk tonus masih baik, normotonus pada kedua ekstremitas atas. Tidak didapatkan trofi, namun untuk refleks fisiologi dan patologi tidak dilakukan. Untuk anggota gerak bawah tidak dilakukan pemeriksaan dari motoriknya juga. Untuk asesmennya sendiri, diagnosis klinisnya di sini ada paresthesia carpal dextra. Untuk diagnosis topisnya ada nervus medianus yang dextra, dan diagnosis etiologisnya ada carpal tunnel syndrome atau CTS. Untuk farmakoterapinya, di sini dari dokter memberikan yang pertama ada Eprison, tab 50 mg, numeranya 30, diberikan 2 kali sehari 1 tablet. Yang kedua ada mecobalamin, kapsul 500 mg, numero 15, diberikan 1 kali 1 hari 1 tablet. Yang berikutnya ada gabapentin, ada 300 mg, numero 15 juga, 1 kali 1 hari. Terus untuk alprazolamnya tab 0,5 mg, numero 7, ini diberikan apabila perlu saja. Dan selanjutnya untuk yang patral juga diberikan apabila perlu saja. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka untuk carpal tunnel syndrome.
Untuk secara definisi dari carpal tunnel syndrome secara teoritis, dia merupakan salah satu gangguan syaraf pada pergelangan tangan atau pada ekstremitas atas, di mana dia disebabkan karena adanya gerakan repetitif yang dalam jangka panjang. Untuk etiologinya sendiri, untuk penyebab pastinya memang belum jelas, namun beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi, yang pertama dari usia, dari masa kerja, jadi seberapa lama pasien itu melakukan aktivitas yang sama atau gerakan repetitif itu sendiri. Selanjutnya ada status gizi, ada penyakit penyerta. Kalau dari pekerjaan mungkin lebih ke sikap kerja, terus mungkin postur yang tidak ergonomis, terus gerakan repetitif yang digunakan dari pergelangan tangan untuk beban kerja dan kebiasaan peregangan sendiri. Untuk patofisiologisnya sendiri kita tahu kalau misal dari CTS ini kan faktor paling besar yang sering terjadi adalah gerakan repetitif. Jadi gabungan gerakan dari traksi dan kompresi yang dilakukan pada pergelangan tangan itu nanti akan mengganggu dari mikrosirkulasi intraneural. Terus juga dia akan cenderung menimbulkan lesi pada selubung myelin dan akson. Nanti akan terjadi juga perubahan pada jaringan ikat pendukung. Nah, di mana nanti kalau mereka berkolaborasi jadi satu, mereka akan menimbulkan dari disfungsi atau kerusakan saraf dari tempat yang terjadi kompresi itu sendiri. Nanti hasilnya terjepitnya saraf medianus. Nah, untuk saraf medianus sendiri ini lokasinya ada di sebelah sini. Jadi dia tepat di tengah, tepat menjadi bagian dari tumpuan ketika gerakan repetitif itu terjadi. Terus dia nanti akan mempersyarafi dari beberapa jari, mulai dari jari ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, dan setengah dari jari manis. Untuk pemeriksaan fisik yang paling khas untuk menilai apakah pasien ini memang benar CTS atau tidak, ada 3 pemeriksaan fisik. Yang pertama ada valen test dan kontravalen. Di sini tujuannya untuk memprovokasi nyeri yang ada. Jadi apabila pasien memang diminta untuk melakukan valen dan kontravalen, cenderung ada gerakan seperti nyeri yang merambat pada jari-jari yang dipersyarafi tadi, kita curiga ke CTS itu sendiri. Yang kedua, tinel sign ini sama kurang lebih, jadi kita memprovokasi dari timbulnya rasa nyeri itu sendiri. Jadi nanti seperti kesetrum di daerah yang dipersyarafi itu sendiri. Untuk pemeriksaan penunjang, nah untuk CTS ini sendiri belum ada pemeriksaan penunjang yang memang jadi golden standard buat menegakkan diagnosisnya. Jadi memang belum ada, jadi ini hanya beberapa pemeriksaan penunjang yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama untuk EMG, untuk menilai dari jumlah motor unit pada otot-otot tenarnya sendiri. Untuk yang radiologi nanti lebih cenderung untuk menyingkirkan diagnosis banding, mungkin fraktur atau artritis. Untuk yang laboratorium, ini misal pasien itu tidak merasa melakukan gerakan yang repetitif, namun timbul rasa nyeri di nervus medianus, mungkin kita curiga ke kadar gula atau hormon tiroid dan dicek untuk darah lengkapnya itu sendiri. Untuk edukasi pasien, jadi yang pertama tentu kita menjelaskan bahwa penyebab dari timbul rasa nyerinya di pergelangan tangan itu karena adanya gerakan repetitif. Dan pada pasien ini selain beliau itu ibu rumah tangga, beliau itu juga penjual sembako. Jadi beliau menyampaikan bahwa dia sering mewadahi seperti gula di kilo, bahan-bahan makanan tuh di per kilo di plastik-plastiki seperti itu. Jadi gerakan repetitifnya lebih banyak. Terus yang kedua juga edukasi pasien untuk mengurangi frekuensi gerakan repetitif. Jadi harus diimbangi dengan istirahatnya juga dari gerakan repetitifnya itu sendiri. Terus selanjutnya untuk edukasi peregangan. Jadi di sini tadi ada faktor di mana pasien itu kurang melakukan peregangan ketika melakukan aktivitas. Jadi ini mungkin ada 2 gerakan yang mungkin bisa membantu untuk peregangan atau stretching itu sendiri. Jadi yang pertama ada wrist stretch. Jadi dia untuk meregangkan dari pergelangan tangannya, bisa dilakukan gerakan seperti di gambar. Terus yang kedua ini lebih ke tendon glitch. Jadi dia lebih fokus pada tendonnya, lebih fokus pada nervus medianusnya juga. Dilakukan gerakan itu. Mungkin untuk tinjauan pustakanya sudah selesai, Dokter. Terima kasih, Demuna. Pada pasien ini untuk penyebab utamanya apa tadi kira-kira?
Pertama dari ibu rumah tangga pekerjaan sehari-hari itu juga dokter, sama beliau itu penjual sembako yang memang beliau menyampaikan sering membantu suaminya untuk mewadahi seperti gula di kilo, terus minyak di kilo seperti itu dokter. Kalau melihat patofisiologinya, kira-kira penyebabnya apa kira-kira? Untuk melihat dari patofisiologinya ya tadi ada kompresinya itu dokter. Jadi gerakan repetitif dari ibunya yang tiap hari membantu suaminya dan pekerjaan rumah tangga yang mungkin beliau lakukan itu menimbulkan kompresi di pergelangan tangannya. Jadi gerakan repetitif, kompresi sama traksinya itu sendiri nanti menekan dari nervus medianus di tangan, di pergelangan tangan kanan untuk pasien ini. Coba diagnosanya tadi, coba Muna. Diagnosanya. Ini dokter. Pada pasien ini untuk klinisnya lebih dominan sensorik atau juga sudah ada motoriknya? Kalau untuk pasien ini sebenarnya sama saja dokter, motorik sama sensoriknya, karena beliau juga waktu saya minta untuk mencoba menggenggam tangan saya, beliau juga kesulitan. Jadi ada Jadi yang nanti kurang itu ditambahkan, ya. jadi dokter. Jadi nanti Kalau diperbaiki. topisnya itu di mana, Muna? Topisnya berarti langsung di nervus medianus ya dokter? Di nervus medianus atau di tendon carpal tunnelnya? Atau kedua-duanya? Apa impact-nya itu di mana sih? Impact-nya kalau yang di ibu ini Nah, kan tadi kan katanya kan repetitif. pergerakan G. Ya, G dokter. patofisiologinya kamu buka, patofisiologinya. 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 Ini ya, sama. Nah, Ini dokter. ya. Gabungan fenomena traksi dan kompresi, ya kan? Iya dokter. Terus ada gangguan mikrosirkulasi intraneural, lesi pada selubung myelin pada dan akson, perubahan pada jaringan ikat pendukung, disfungsi kerusakan saraf dari tempat kompresi, terjepitnya saraf medianus ya. Iya dokter. Berarti terjepitnya di mana tuh? Berarti di tendonnya itu dokter. Iya kan ya? Iya. Di Terjepitnya situ oleh kan ya? tendonnya gitu. Tendonnya ya? Iya. Walaupun nanti yang terserang itu nervus medianus, Iya. Berarti tapi impact-nya di yang tendon. menyebabkan kan dia terjadi inflamasi Iya, kan ya, karena iya, dokter. repetitif tadi itu ya. Iya. Kan kalau nggak ada penjepitan kan nggak apa-apa kan Iya, sebenarnya. iya, dokter. Nervus medianus kan biasa-biasa Iya. aja. Iya, terjepitnya berarti oleh tendonnya itu. Oleh tadi. tendonnya Iya. karena kompresi yang repetitif. itulah karena kompresi yang repetitif. Iya. Tahu ya, paham ya? Kan ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Terus golden anunya golden standar untuk pemeriksaannya apa? Mungkin yang pemeriksaan fisik itu lebih ke pemeriksaan Ya, fisik. fisik. Ya kan ya, valen, kontravalen sama tinol ya. Untuk ininya apa? Pemeriksaan tambahannya? Untuk pemeriksaan tambahan mungkin yang saya baca hanya untuk menyingkirkan diagnosis bandingnya dokter. Kalau sebagai yang dia golden standard memastikan dia itu CTS belum saya tahu. Sebenarnya yang paling atas EMG itu gitu. EMG, elektromyelografi, ya kan? Kita nyadari bahwa hampir seluruh saraf itu kan pasti merupakan aliran listrik kan? Pernah ngelihat alat EMG? Belum pernah ya? Belum pernah. Alat EMG itu nanti dia bisa melihat gitu loh kan, saya sama kuliah. Bisa ngelihat Muna. Baik itu saraf sensorik ataupun saraf motoriknya. EMG namanya elektromyelografi, ya kan? Dia untuk mengukur secara objektif standarnya itu
untuk mengukur kelistrikan yang ada di otot-otot kita. Cocok sekali untuk kasus-kasus pemeriksaan pada sistem saraf perifer, perifer. Makanya gold standarnya ini memang EMG. Standarnya. Oke, makasih ya, siapa? Mana ya? Baik, Nanti itu aja lah yang perlu saya diperbaiki ya. perbaiki. Oke, makasih ya, lanjut. Terima kasih dokter. Ini mungkin diperbaiki ya, Mana ya? Baik, izin untuk memulai ya dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Lina Yulia. Terima kasih kepada Dokter Soleh telah berkenan untuk menghadiri refleksi kasus pada hari ini juga teman-teman. Saya izin untuk menyampaikan refleksi kasus berikutnya yaitu mengenai dari penyakit Parkinson. Nah, untuk identitas pasien sendiri adalah Hinya Sulastri, usianya sudah 75 tahun, perempuan, Islam, Desa Salam, Kabupaten Magelang. Kemudian untuk penggunaan statusnya adalah BPJS. Kemudian untuk keluhan utama pasien sendiri dari subjektifnya itu adalah tangan kanan gemetar. Kemudian untuk objektifnya itu adalah kumpulan dari gejala terdiri atas resting tremor, kemudian bradykinesia, dan ketidakseimbangan postural. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, dari onsetnya sendiri itu adalah sudah 5 tahun sebelum masuk rumah sakit, kemudian lokasinya ada pada tangan kanan, kemudian untuk kualitasnya adalah gemetar, dirasakan terus-menerus, mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama yang melibatkan penggunaan dari tangan. Yang sering kali disebutkan oleh pasien itu adalah ketika memegang benda seperti sendok garpu ketika makan, kemudian juga ketika mengancing dari bajunya. Kemudian untuk kuantitasnya hilang timbul, artinya tidak ada yang memperberat dan memperingan, namun di sini ketika pasien itu kurang istirahat, keluhan dari gemetarnya itu dirasakan cenderung lebih sering muncul dibandingkan ketika pasien sedang beristirahat. Kemudian untuk keluhan lain tidak ada. Kemudian untuk kronologi dari pasien sendiri, kurang lebih dari 5 tahun yang lalu, itu pasien memiliki riwayat kecelakaan dan terjadi trauma pada sendi lutut kaki kirinya, di mana awalnya pasien itu tidak menghiraukan dari rasa nyeri pada sendi lututnya dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa dengan bertumpu pada kaki kanan ketika berjalan. Nah, hal ini mengakibatkan perubahan postur tubuh pada pasien dan mengakibatkan penonjolan pada tulang belakang, itu yang dirasakan oleh pasien. Kemudian karena pada trauma di kaki kiri itu tidak dirasakan, artinya tidak diberikan pengobatan segera, maka terjadi infeksi pada lutut kaki kirinya. Nah, sehingga sudah diatasi dengan cara mengangkat dari tempurung lututnya di rumah sakit seperti itu. Jadi pasien sebelum mengalami dari keluhan tangan gemetar itu sudah sempat dirawat karena dari trauma kaki kirinya, terutama di tempurung lututnya. Kemudian karena tadi kebiasaan berjalannya itu, pasien itu mengeluh dari merasa nyeri punggung dan juga timbul tremor pada tangan kanannya seperti itu. Kemudian pasien juga sebelumnya sudah rutin kontrol dan fisioterapi di RST Dr. Sujono dengan keluhan tremor, namun karena sudah rajin kontrol seperti itu sebelumnya, maka keluhannya itu sedikit berkurang. Namun kemarin pasien juga bercerita bahwa kegiatannya itu banyak seperti itu untuk mengisi dari waktu luangnya, sehingga untuk fisioterapinya dan kontrolnya itu yang akhir-akhir ini itu seringkali tidak rutin seperti itu dokter. Sehingga setelah ini pasien itu ketika kembali kontrol kemarin itu keluhan tremornya kembali dirasakan lebih sering. Kemudian untuk keluhan lain seperti keluhan anggota gerak, kemudian mual, muntah nyeri kepala, serta pandangan kabur dan bicara pelo disangkal. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulu, pasien belum pernah merasakan keluhan serupa. Untuk penyakit keluarga juga tidak ada yang mengalami keluhan serupa, namun pasien menderita dari hipertensi dan kolesterol. Kemudian untuk kebiasaan sendiri, pasien merupakan seorang pensiunan guru PNS. Nah, karena mungkin sudah pensiun, sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mengikuti kegiatan desa seperti itu. Kemudian untuk alergi tidak ada riwayat alergi, untuk hasil ekonomi cukup kesannya. Kemudian untuk penggunaan obat, sebelumnya sudah pernah berobat di polisyaraf juga dan rutin kontrol, namun karena tidak rutin sehingga keluhannya itu dirasakan muncul kembali.
Kemudian untuk status generalisnya, keadaannya tampak baik, kemudian kesadarannya adalah kompas mentis, log HCS-nya juga 15. Untuk tanda-tanda vitalnya dari nadinya sendiri, di sini terjadi peningkatan takikardi 103 kali per menit, kemudian tekanan darahnya 160 per 66 kali per menit, mohon maaf, 160 per 66 mmHg, kemudian untuk suhunya normal, laju nafasnya juga masih normal, dan MAP-nya juga masih normal. Untuk status gizinya kesannya cukup. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, di sini kita fokus pada pemeriksaan matanya, di mana pada, mohon maaf, di sini untuk pemeriksaannya masih dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan toraks juga dilakukan inspeksi saja dari luar, juga tidak ada yang terkesan terganggu. Kemudian abdomen. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pemeriksaan dari nervus cranialisnya. Nah, untuk pemeriksaan nervus cranialisnya juga tidak ada yang terganggu karena memang keluhan pasien itu lebih pada motoriknya seperti itu, yaitu pada tangan kanannya. Nah, kemudian pemeriksaan neurologis pada ekstremitas atasnya, pada inspeksi sebetulnya tidak ditemukan adanya kelainan ya. Jadi baik itu dari bentuknya, kemudian apakah ada drop hand, claw hand, pitcher hand juga tidak ditemukan, kemudian juga warna kulitnya masih dalam batas normal. Kemudian untuk palpasinya juga tidak ada ditemukan kelainan. Kemudian untuk sistem sensoriknya ketika diperiksa juga masih bisa merasakan dengan baik. Nah, untuk kekuatannya juga masih baik dalam batas normal. Gitu juga dengan refleks fisiologisnya, baik bicep, tricep juga dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya refleks patologis. Baik, kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan khusus yang mengarah kepada diagnosis sendiri, itu yang pertama dilakukan dari tes Waterberg, di mana tes Waterberg sendiri, mohon maaf, ini untuk yang kasus satunya gitu. Jadi untuk pemeriksaan fisiknya tadi hanya dilakukan pemeriksaan neurologis saja, yaitu ada pemeriksaan dari ekstremitasnya. Sedangkan untuk pemeriksaan yang mengarah ke Parkinson sendiri, karena keluhannya hanya di tangan dan ketika pasien itu disuruh untuk berjalan itu masih baik, jadi tidak ada kelainan dari posturalnya atau tidak ada kelainan dari keseimbangannya seperti itu. Sehingga untuk diagnosisnya sendiri bisa ditegakkan bahwa Parkinson curiga pada Parkinson syndrome. Kemudian untuk diagnosis topisnya ada substansia nigra. Kemudian untuk diagnosis etiologisnya adalah suspek Parkinson. Nah, untuk diagnosis bandingnya di sini ada demensia Lewy Bodies, kemudian ada multiple system atrophy, kemudian juga ada progresif supranuklear palsy dan ada Parkinsonisme vaskular. Nah, untuk rencana terapinya kemarin yang sudah diberikan kepada pasien itu ada Levopar atau levodopa, bisi levodopa, di mana diberikan sehari 2 kali 1 tablet, diberikan selama 2 minggu. Kemudian ada trihexyphenidyl dengan dosis 2 mg diberikan 1 hari 1 tablet juga, diberikan selama 2 minggu. Kemudian juga ada eperison untuk muscle relaksannya, itu diberikan dengan dosis 50 mg, diberikan 2 kali sehari. Kemudian juga ada vitamin B12, yaitu ada mecobalamin kapsul, diberikan juga 1 hari sekali selama 2 minggu. Kemudian untuk prognosisnya di sini untuk Hoet vitamnya bonum, kemudian untuk sanasionum dan fungsionumnya at malam. Kemudian untuk edukasinya sendiri, yang pertama terkait dari penjelasan penyakitnya. Jadi mungkin bagi orang awam penyakit Parkinson itu bukan penyakit yang umum seperti itu, sehingga perlu dijelaskan bahwa Parkinson itu timbul selain dari karena faktor usia, juga karena adanya penurunan dari dopamin pada substansia nigranya seperti itu. Kemudian untuk gejala dan progresivitas penyakitnya, nah di sini juga perlu kita jelaskan bahwa memang pasien juga sebelumnya sudah pernah mengalami keluhan serupa, namun tidak kontrol dan sekarang timbul kembali. Nah di sini gejalanya itu memang akan terus-menerus ada seperti itu. Namun progresivitasnya itu memang cenderung lambat, sehingga ketika pasien itu rutin kontrol, kemudian rutin fisioterapi, otomatis untuk gejala dan progresivitasnya itu bisa diturunkan. Untuk perawatan dan pengobatannya tadi sesuai yang dijelaskan di rencana terapi itu bisa diminum secara rutin sesuai dengan anjuran seperti itu. Nah, karena memang obatnya ini perlu dikonsumsi seumur hidup atau ketika keluhannya itu
terus-menerus muncul, sehingga perlu juga dukungan psikososial seperti itu, terutama dari keluarganya, sehingga pasien itu memiliki motivasi untuk terus-menerus rutin kontrol dan fisioterapi. Kemudian untuk aktivitas olahraga yang bermanfaat, nah mungkin bisa lakukan kegiatan olahraga yang bisa meregangkan dari otot-ototnya seperti itu, untuk mencegah dari instability posturalnya apabila pasien kurang bergerak. Kemudian untuk tinjauan pusakanya, di sini untuk pengertian dari penyakit Parkinson, jadi intinya penyakit Parkinson itu sendiri timbul karena adanya penurunan jumlah dopamin di otak yang berperan dalam mengontrol gerakan. Nah, gerakan di sini karena motorik itu ada dua jalur, yaitu ada jalur kortikospinal dan juga ada jalur ekstrapiramidal dan piramidal. Nah, di sini yang terganggu pada penyakit Parkinson itu adalah jalur ekstrapiramidalnya seperti itu, terutama pada substansia nigra di batang otak. Nah, di sini di mana etiologinya itu gejala itu muncul ketika kerusakannya itu mencapai 80 hingga 90% pada substansia nigra, terutama pada jalur dopaminergic striatalnya. Kemudian untuk patogenesisnya sendiri, jadi pada ganglia basal ini pada jalur ekstrapiramidal itu fungsinya adalah untuk menerima masukan dari korteks cerebral, itu akan mengirimkan jalur eferen dan saling berkomunikasi secara ekstensif. Nah, di sini ada beberapa part yang penting, yaitu ada korteks cerebral sebagai pusatnya, kemudian juga di bawahnya ada nukleus intralaminaris thalamus, kemudian juga ada jalur dopaminergic dari otak tengah. Nah, di mana ketika ada kerusakan pada jalur dopaminergic ini sebagai salah satu bagian dari jalur ekstrapiramidal ini, maka akan terganggu pada motorik halusnya, di mana akan menyebabkan dari penyakit Parkinson itu sendiri. Nah, ini merupakan gambaran dari jalurnya tadi, yaitu ada yang dari paling atas ada korteks cerebri, kemudian masuk ke subthalamus nucleus, kemudian bawahnya ada substansia nigra. Nah, di substansia nigra itulah terjadi gangguan dopaminergiknya atau striatal dopaminergiknya, sehingga nantinya ketika jalur dopaminergiknya itu tidak sesuai. Nah, di sini sebentar. Nah, ini jadi itu adalah gambaran dari normal jalurnya. Jadi urut dari korteks, kemudian ke striatum, kemudian juga ke tadi substansia nigranya melewati dari talamusnya. Nah, ketika dia normal itu, maka semuanya itu bisa merecord dan terjadi gerakan motorik halus seperti itu, yaitu motorik halus contohnya itu misalnya tadi ya, mengancing baju, kemudian ada yang memegang benda yang kecil-kecil seperti itu. Jadi kalau motorik halus itu ada mekanisme inhibitor dan eksibitornya, eksitasinya. Nah, tetapi ketika dia ada lost negostriatal pathway-nya di sini itu hilang striatum ke substansia nigranya, maka akan terjadi yang namanya tadi penyakit Parkinson. Nah, penyakit Parkinson sendiri itu apa saja gambaran klinisnya? Yang pertama itu ada tremor ketika istirahat, kemudian juga ada rigiditas. Nah, rigiditas berarti ada peningkatan dari tonusnya sehingga ototnya menjadi kaku, kemudian juga ada akinesia, untuk sulit memulai ketika ototnya itu sudah relaksasi meskipun ototnya itu masih berfungsi. Kemudian juga ada postural instability. Nah, untuk memudahkan kita mengingat dari gambaran klinisnya, kita bisa membuat dari akronimnya, yaitu ada TRAP, yaitu tremor, rigiditas, akinesia, dan postural instability. Kemudian di sini untuk cara dari diagnosis penyakit Parkinsonnya sendiri, jadi yang pertama ketika sudah dimunculkan adanya gejala Parkinsonism, yaitu ada TRAP, kemudian kita bisa lakukan perujukan ke dokter spesialis. Nah, nantinya akan dilakukan guideline. Nah, kemudian akan didiagnosis ulang setiap 6 bulan hingga 1 tahun sekali seperti itu. Nah, kemudian nantinya akan ada gejala red flag. Gejala red flag itu apa? Gejala red flag itu adalah gejala yang timbul setelah dari gejala awalnya. Jadi ketika gejala awalnya itu sudah ada, kemudian dia ada perburukan, bisa disebut sebagai red flag. Kemudian bisa dilakukan CT scan atau MRI sebagai penunjangnya. Kemudian bisa digolongkan untuk Parkinsonismnya. Atau apabila red flagnya itu tidak ada, maka kita juga bisa evaluasi dari komunikasi motoriknya, kemudian dilakukan tata laksana. Nah, ini untuk diagnosis bandingnya tadi ada demensia Lewy Bodies dan lain-lain. Tetapi setiap penyakitnya ini memiliki perbedaan. Misalnya pada demensia Lewy Bodies itu dia memiliki halusinasi seperti demensia
Namun ketika demensianya itu ditemukan di awal penyakit, namun pada Parkinsonisme itu demensia atau gejala demensia dan halusinasinya itu bukan menjadi gejala yang spesifik seperti itu. Kemudian untuk progresif supranuclear palsy berarti ada gangguan pada bola matanya, sedangkan pada Parkinson juga bukan menjadi gejala yang spesifik. Kemudian juga untuk vaskuler, dia justru tidak ada tremor ketika istirahat. Padahal ketika di Parkinsonisme atau di penyakit Parkinson itu tremor ketika istirahat itu adalah gejala utamanya seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya yang utama adalah CT scan kepala, ditemukan adanya atrofi korteks secara diffuse, terutama pada tadi gangguan pada substansia nigranya. Kemudian untuk tata laksana farmakoterapinya ada levodopa dan juga ada pramipexole. Nah, untuk levodopa tadi sudah diberikan kepada pasien. Nah, untuk pramipexole sendiri itu sebetulnya dia itu adalah inhibitor dari asetilkolinnya. Maaf. Pramipexole itu dia untuk mencegah dari kontraksi secara terus-menerus pada pasien. Untuk terapi simptomatiknya berarti disesuaikan pasien itu sedang ada keluhan lain apa, namun ketika pada pasien ini tidak ada keluhan lain, maka tidak perlu diberikan terapi simptomatik. Kemudian untuk tata laksana non-farmakoterapinya, di sini ada pembedahan apabila diperlukan. Namun untuk pembedahan sendiri atau deep brain stimulation itu bisa harus menyesuaikan dari usia dan durasi penyakit dari Parkinson itu sendiri. Kemudian untuk prognosis dari Parkinson sendiri sebetulnya karena tadi progresivitas dan juga progresivitasnya itu dia cenderung lambat sehingga bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi obat secara rutin, kemudian juga kontrol rutin, juga melakukan fisioterapi secara rutin untuk gejalanya itu supaya stuck dan tidak timbul gejala-gejala lainnya secara progresif. Mungkin dari saya cukup, dokter. Terima kasih Ulia. Tadi dari pasien ini untuk anamnesanya didapat apa? Anamnesanya Anamnesisnya yang mengarah ke diagnosamu itu. ada gemetar, dokter. Gemetar pada ekstremitas atas, terutama pada tangan kanannya. Sebentar. Pada tangan kanannya. Jadi pada tangan kanannya itu gemetar seperti itu. Namun pada ekstremitas yang lain tidak ditemukan adanya kelainan. Berarti di antara tanda-tanda Parkinson trap itu cuma tremor aja. Tremor saja. Namun karena tadi akinesianya, terus rigiditasnya, postural disability-nya didapatkan tidak? Untuk yang kedua, untuk yang bradykinesia, Iya. itu ketika saya baca itu kan seperti gerakannya itu jadi lebih lambat seperti itu, dokter. Iya. Nah, juga ada gangguan pada gerakan motorik halusnya. Iya. Nah, pasien itu ketika di anamnesis itu juga mengeluhkan bahwa ketika beliau mengancing baju, kemudian megang benda yang kecil-kecil itu juga sudah sedikit terganggu. Jadi sebetulnya sudah ada gejala bradykinesia di pasien ini. Berarti ada ya? Ada, dokter. Terus ini yang rigiditasnya? Untuk rigiditas ketika dicek untuk tonusnya masih baik, dokter. Bagus ya. Posturalnya, postural untuk disability-nya? Sebetulnya untuk postural disability-nya itu dari Parkinsonisme-nya ini belum menimbulkan, dokter. Namun karena pasien tadi di awal ada riwayat trauma pada kaki, jadi gangguannya itu lebih kepada kakinya itu akibat traumanya, bukan karena Parkinsonisme-nya. Sekarang pertanyaannya, ini kan anamnesa, diagnosa fisik kan begitu kan ya? Kita untuk menegakkan diagnosanya kan diagnosa fisik. Sekarang diagnosa fisik yang kamu temukan apa gitu pada pemeriksaan pasien ini gitu? Sepertinya kok normal-normal semua tadi saya lihat gitu loh. Dokter. Gitu loh. Kayaknya belum mengarah. Pemilihan fisik coba kamu lihat aja sendiri, ya kan? Dokter. Harusnya ada gitu loh. Maksud saya kan? Dokter. Kalau anamnesanya sudah ada, gitu loh. Ya terlepas mungkin saya nggak ikut pemeriksaan, tapi minimal kalau dari anamnesa sudah ada, pasti ada di antara pemeriksaan ini gitu loh. Ya kan ya? Itu kayaknya normal-normal semuanya gitu loh. Bahkan ada pemeriksaan fisik yang kamu tidak lakukan. Paham tidak pemeriksaan untuk postural itu? Yang tandem guide dan lain-lain. Iya. Itu kamu lakukan kan? Ditambahin. Gitu loh. Itu yang untuk membedakan
ya kan? Apakah dia itu gangguan pada cerebellum atau bukan, Vestibular. gitu loh. Nggak ada ya? Nggih, belum ada Nggak dokter. ada. Betul ya. Nggih. Nanti tolong apa besok lah ya, Nggih. sebelum ketemu Dokter Heri, usahakan nanti kita pertajam lagi lah siang-siangnya lah ya, terkait mengenai pemeriksaan fisik. Nanti kalian baca ya Nggih. secara komprehensif, secara keseluruhan aja deh ya. Nggih. Karena ini kalau misalnya kalian menemukan pasien Parkinson harus diperiksa gitu loh. Pada saat kalian berdiri ya, buka mata dan tutup mata itu pasti berbeda. Nggih. Berbedanya di mana, Ulia? Untuk ketika pasien itu membuka mata dan beliau terjatuh, itu berarti kelainan ada pada cerebellar atau cerebellum atau pada pusatnya. Namun ketika pasien itu baru terjatuh ketika matanya itu tertutup, berarti berarti kelainannya ada di perifer. Nanti dipertajam lagi ya, sambil dicari nanti ya, Ulia ya. Itu penting ya, nanti dibagikan sama teman-teman juga ya. Ya, baik dokter. Oke, sekarang yang diagnosanya coba kita ke diagnosanya. Nah, ini kan terlalu umum banget gitu loh. Langsung kamu bilang klinisnya Parkinson syndrome. Padahal kan harapan kita klinisnya satu persatu. Ya kan? Entah tremornya kamu sebutkan, bradykinesinya kamu sebutkan, gitu loh. Lawang di sini kamu tidak temukan apa postural disability, tidak kamu temukan kan? Iya, belum. Postural disability itu yang tadi yang nanti pemeriksaan itu pada saat jalan itu dia nggak bisa. Handle gate-nya nggak bisa dia tuh, itu dimasukkan aja. Kalau topisnya sudah benar, memang teologisnya juga sudah benar, tinggal klinisnya aja. Baik dokter. Ya. Ada rintanya kan ya, tidian lagi ya. Baik dokter. Terima kasih ya, lanjutkan Sa. Terima kasih banyak. Tinggimu berapa sih kan Sa? 170? Enggak, 168. 168 ya. Itu Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Heri dan teman-teman yang berkenan hadir pada presentasi saya case-based discussion. Itu dengan identitas pasien, yaitu dengan Nyonya HF, usianya 28 tahun, agama Islam, nomor rekam medisnya sekian, alamatnya di Ngumut, pekerjaan buruh pabrik, ruang rawat di Seruni, Mawar, tanggal masuk rumah sakit 27 Mei 2025. Untuk keluhan utamanya itu kejang. Jadi untuk riwayat penyakit sekarangnya yaitu pasien datang ke IGD rumah sakit Tentara Sujono pada hari Selasa 27 Mei 2025 pukul 2 pagi. Rujukan dari Rumah Sakit Merah Putih dengan keluhan kejang berulang. Kejang dirasakan tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 10 menit. Sebelum bangkitan kejang, pasien merasakan nyeri kepala yang hebat dan tiba-tiba muncul kejang. Pasien kejang dalam keadaan sadar dengan posisi tiduran di atas kasur dengan mata mendelik ke atas, kedua tangan ditekuk dan kedua kaki kaku. Setelah kejang, pasien dibawa ke IGD Rumah Sakit Merah Putih dan diberikan penanganan. 6 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien juga sudah merasakan nyeri kepala dari belakang hingga dahi. Nyeri dirasakan terutama saat beraktivitas yang membuat pasien kelelahan, keluhan membaik saat beristirahat. Pasien juga mengatakan sulit menelan makanan, mual dan muntah, serta pandangan kabur dan pandangan double, terutama saat berkendara di malam hari. Nyeri kepala juga dirasakan seperti diikat dan juga sering diikuti dengan adanya telinga berdenging. BAB cair disangkal, pasien juga mengaku saat nyeri kepala hanya diberikan obat paracetamol saja. Untuk riwayat penyakit dahulunya, dari riwayat kejangnya disangkal, nyeri kepala sudah ada sejak SD, sejak terkena adanya trauma kepala dengan kayu jati. Terus riwayat asma, hipertensi, penyakit jantung, DM, dan alergi disangkal. Untuk penyakit keluarganya dari DM, hipertensi, alergi, penyakit jantung disangkal. Untuk ini nyeri kepala harusnya positif. Riwayatnya nyeri kepala juga dirasakan ada di kakak
pasien kakak kandung juga, kakak pasien juga ada trauma kepala juga seperti yang pasien rasakan. Untuk riwayat sosial ekonominya, yaitu pasien merupakan buruh pabrik dengan makanan sehari-hari difasilitasi oleh pabrik. Pasien juga mengaku tidak punya kucing dan untuk kegiatan sehari-hari di sekitaran rumah sama pabrik. Untuk status generalisnya dalam batas normal. Untuk visual analog score-nya kemarin pasien mengatakan skornya 8 untuk nyeri kepalanya. Pemeriksaan fisik kepala lehernya juga dalam batas normal, fisik torak juga dalam batas normal, fisik jantung dalam batas normal, fisik abdomen juga dalam batas normal. Untuk ekstremitas juga dalam batas normal. Untuk neurologis dari ekstremitas atas juga dalam batas normal, tidak ditemukan kelainan. Dan juga ekstremitas bawah. Untuk rangsa menialnya juga negatif semua, BK kukuduk sama Kernig sign. Terus nervus cranialis ditemukan yang mencolok sini pas ini di pemeriksaan nervus 4 trochealis sama 6 dok itu di komprehensi tesnya ditemukan diplopia. Oke, sama ada di nervus 10 vagus ada kesulitan menelan dispagi. Untuk pemeriksaan penunjangnya CT scan, jadi di CT scan ini ditemukan lesi isodens. Ini lesi isodens. Belum ada. Ya, belum bisa gedein. Lesi isodens di ganglia basalis. Terus terlihat adanya edem vasogenik. Untuk lainnya juga tidak terdapat ada gambaran infark dan dari midbrain, pons sama cerebrum normal. Untuk sinus paranasal juga normal dan tulang kranium dalam intak juga. Terus untuk laboratorium ditemukan adanya hipokalemi sama hiponatremi. Untuk pemeriksaan imunologinya HIV-nya reaktif. Untuk rongsen toraks saat pasien setelah pulang itu tidak ditemukan ada kelainan, kesannya normal semua, baik jantung dan pulmonnya. Untuk diagnosisnya, diagnosis klinisnya itu ada imbalance elektrolit, tadi ada hipokalemi sama hiponatremi, diplopia sama disfagia. Terus diagnosis topisnya itu edem vasogenik pada ganglia basalis dextra. Untuk diagnosis etiologisnya ada toxoplasma cerebri atau toxoplasma encephalitis dan status epilepticus. Untuk patalasan IGD-nya diberikan impuls B-fluids 1000 ml plus bertolit tambah respar, impuls NaCl 50 ml, injeksi KCl, injeksi paracetam, injeksi pain loss, injeksi lavaseva, injeksi diazepam jika mengalami kejang lagi, terus injeksi lansoprazol, asam folat, vitamin D, NaCl, kaplet, lesikol sama astaplus. Untuk follow up-nya jadi saat tanggal 28 Mei hari Rabu itu pasien masih menyatakan ada nyeri kepala. Untuk kejangnya tidak ada, sudah tidak ada. Dari objektifnya itu juga dalam batas normal, asesmen toxoplasma encephalitis atau cerebral. Terus plannya sendiri melanjutkan taksana IGD sama tambahan injeksi dexamethasone 3x1 sama Ericaf 3x1. Untuk hari berikutnya pada hari Kamis, pasien masih menyatakan nyeri kepala, keadaan umumnya juga dari status generalisnya masih baik dan normal. Untuk plannya sendiri ada tambahan cotrimoxazole TEP 1x950. Untuk hari yang terakhir tanggal 30, untuk nyeri kepala sudah berkurang, kejang tidak ada, status generalis baik. Terus pas plannya pasien boleh pulang dengan diberikan obat yaitu piracetam 800 mg 2x1, lansoprazol, asam folat, vitamin B6, NaCl caps, lesikol, astaplus, KSR, sitofolin, cotrimoxazole sama benuron T. Untuk tinjauan pustaka sendiri, jadi dari toxoplasma encephalitis itu yaitu gimana adanya infeksi dari
dari parasit yang namanya Toxoplasma gondii, yang dimana nanti biasanya itu terjadi seringnya tuh pada pasien yang memiliki HIV. Dan toksoplasma di Indonesia ini juga sangat tinggi dan dilaporkan sebesar 80% pada populasi orang Indonesia sehat. Untuk pasien HIV sendiri yang seropositif atau yang reaktif tadi juga memiliki peningkatan resiko reaktivasi infeksi dan dapat berkembang menjadi dari toxoplasma encephalitis. Terus juga ditemukan adanya defisit neurologis yang bersifat progresif dengan pasien HIV positif dengan CD4-nya kurang dari 100 sel per mikroliter, terus serta adanya pencitraan yang sesuai dengan lesi vokal multiple di otak tadi, lesinya berupa edem vasogenik pada ganglia basalis distal. Terus untuk patofisiologi sendiri, jadi diketahui toksoplasma itu kan ininya patogenesisnya bisa disebut juga toksoplasmosis, di mana disebabkan pertama dari toksoplasma gondii. Jadi protozoanya itu terdapat di intraseluler, nanti masuk melalui oral atau transplasental, di mana nanti Toxoplasma gondii bereplikasi pada manusia sebagai intermediate host, dan kalau pada kucing itu sebagai host definitifnya. Jadi penularan itu bisa lewat dari feses kucing terutama. Jadi tadi saya juga tanyakan, makanya apakah pasien juga memiliki kucing atau merawat kucing. Nah, terus bisa juga terinfeksinya itu karena adanya mengkonsumsi dari Ookista Toxoplasma gondii yang terdapat pada air daging yang tidak matang, air yang terkontaminasi, feses kucing, sama sayuran tidak dicuci. Jadi tadi curiganya juga pasien kan berpabrik, juga makanannya difasilitasi oleh pabrik. Curiganya infeksinya juga bisa melewati dari makanan yang di fasilitas pabrik tersebut. Jadi nanti Ookista yang dimakan itu akan berubah menjadi takizoid, terus bereplikasi sangat cepat dan invasi dari sel. Nanti selnya itu mati, tapi nanti takizoidnya itu terus menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan adanya respon inflamasi sistemik. Untuk selanjutnya juga kalau pada terutama pasien HIV yang pada kasus saya ini terjadi adanya kondisi imunosupresi pada tubuh dari pasien tersebut, nanti toksoplasma bisa bertransformasi menjadi takizoid dan bermanifestasi lebih lanjut, bisa nyebar ke bagian organ tubuh yang lain. Untuk gejala klinisnya dia dengan onsetnya tuh akut dengan waktu 2 minggu. Gejala umumnya itu berupa demam, nyeri kepala, hepatomegali, flu-like syndrome, terus ada defisit neurologisnya berupa hemiparesis, perubahan status mental, gangguan sensorik, diplopia, vertigo, disfagia, afasia, kejang, dan lain-lain. Untuk juga terdapat gejala tekanan tinggi kranial berupa sakit kepala kronik progresif yang ditemukan pada pasien saya ini, terus muntah mual, penurunan sadar, sama papil edem. Dan faktor resiko utamanya itu pada pasien yang infeksi HIV. Untuk kriteria diagnosis sendiri, yaitu pertama HIV positif, terus anamnesis dan pemeriksaan fisik menunjukkan adanya space occupying lesion, terus CD4-nya kurang dari 200, dari pemeriksaan serologinya juga positif dari IgG toksoplasmanya, terus dari pemeriksaan penunjang tadi CT scan juga menunjukkan ada edem vasogenik atau lesi di massa otak, terus ditemukan adanya lesi massa di otak dengan penyangatan di daerah tepi atau ring enhancement, multiple DW hypointense atau edema diffuse. Terus penegakan diagnosis definitifnya bisa dilakukan dengan histologi biopsi dan perbaikan respon terapi secara klinis atau radiologi setelah pemberian anti-toxoplasma selama 2 minggu pada pasien edem dan massa intrakranial. Untuk pemeriksaan penunjangnya tadi dilakukan laboratorium darah, EKG, radiologi, sama pemeriksaan atas indikasi bisa menggunakan MRI sama BGA analisis gas darah. Untuk obatnya sendiri dia diberikan anti-toxoplasma. Terutama untuk pasien HIV itu yang saya baca bisa menggunakan terapi campuran, yaitu dari terapi sulfadiazin sama pirimetamin. Untuk dosisnya itu 1-2 gram per 6 jam untuk yang sulfadiazin, sama untuk yang pirimetamin 200 mg
1 kali. Dan untuk obat lainnya itu ada asam polinat, clindamycin, sama trimethoprim sulfamethoxazole. Sampun dok. Oke, makasih Kansa. Untuk diagnosa klinisnya apa kan saya? Imbalance elektrolit dok, ada hipokalemi, hiponatremi, diplopia, sama disfagia. Ini dia. Masih ada yang belum dimasukkan sih dengan melihat CT scan-nya. Oh gitu. Dan kemarin itu tanpa melihat CT scan pun kemarin tuh saya menemukan ada slash atau hemiparesis sinistra gitu loh yang kiri. Nah itu di DP-mu misalnya fisiknya yang saya sempat baca juga dok, yang di CPPT itu Babinski yang sinistranya positif, tapi saat saya melakukan langsung pada hari Rabu itu nggak nemu dok, jadi saya slash dia pasti ada ringan walaupun ada. Berarti mungkin saya kelewat karena saya dengan edema vasogenik segitu besarnya itu loh ya. Tuh ada. Nanti saya tambahkan gitu. Terus untuk apa klinis sisirnya kamu nggak masukkan juga, klinis sefalginya nggak kamu masukkan juga, ya kan? Padahal tadi ada kok nggak salah kan ya? Sefalgia yang kronis. Ada dari itu. Tolong hal-hal yang inti itu jangan sampai lupa, ya kan? Karena kalian itu yang terpenting anamnesa, diagnosa fisik, ya kan? Terus habis itu nanti diagnosa klinis, topis, etiologi itu aja. Yang lain-lainnya nanti sambil Mas Tuno aja, nggak terlalu penting gitu loh. Walaupun kalian tidak bisa, yang penting dasar-dasarnya bisa sudah bagus gitu loh. Jangan dibalik. Yang tidak wajib kalian bisa, yang wajib malah nggak bisa gitu. Terus untuk pasien ini kira-kira toksinnya dari apa? Dari makanan yang difasilitasi oleh pabrik tuh. Tadi kan sudah dijawab kan? Dari apa coba? Dari infeksi HIV-nya juga. Makanan kayaknya nggak ada tadi tuh. Ada di riwayat Bukan, sosial. maksudnya penyebab makanan kan ada dok, yang sayur yang nggak dicuci bersih ada. Oh ada. Tapi kayaknya ini mana? Yang merah-merah dua. Bukan dari pasien ini maksud saya. Tadi kayaknya baik-baik aja gitu. Cuman curiganya makanan yang difasilitasi oleh pabrik sih dok, tapi nggak tahu untuk higien makanannya seperti apa. Iya kan? Berarti baru dicurigai saja. Iya memang ada sih, memang ada. Secara teori kan ini, kan saya tanya secara objektif dari pasien itu sendiri gitu loh. HIV berarti lebih dominan HIV. Iya. Oke, makasih. Ada yang tanya nggak? Ada ya. Nanti kirim semuanya ya. Materi-materinya ya. Kirim ke email, WA lewat WA aja. Oke, makasih. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Terima kasih dokter.